Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Pengantar Ilmu Waris. Dan setelah kita menyelesaikan beberapa keterangan seputar masalah wasiat, berikutnya kita akan belajar tentang masalah ilmu faraidnya. Sebelum kita belajar tentang masalah ilmu faraid, ada beberapa catatan yang akan kita berikan dalam rangka memotivasi kita untuk semakin serius dalam belajar ilmu faraid. Yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu faraid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ilmu faraid dalam Al-Quran. Dan ini saya sebutkan sebagai poin yang pertama untuk menunjukkan motivasi mempelajari ilmu faraid. Pertama, Allah sendiri yang menjelaskan ilmu waris dalam Al-Quran. Allah sebutkan beberapa aturan dan ketetapan tentang pembagian harta pusaka, harta peninggalan. Sehingga mempelajari ilmu waris sama dengan mempelajari keputusan dan ketetapan Allah terkait harta peninggalan. Dan insya Allah nanti kita akan sediakan satu bab khusus yang kami beri judul bersama ayat-ayat warisan. Kita akan menggali beberapa pelajaran dari ayat-ayat tentang warisan. Kemudian yang kedua, setelah Allah menjelaskan pembagian warisan, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Janji surga bagi orang yang mengikuti hukum Allah. Sebaliknya ancaman neraka bagi yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Artinya, mempelajari ilmu waris berarti mengenal salah satu di antara jalan menuju surga dan menjauhi salah satu sumber ancaman untuk menuju neraka. Karena ketika di situ ada janji dan ancaman, berarti kita perlu tahu apa sebab agar janji itu bisa kita dapatkan dan apa sebab agar kita bisa terhindar dari ancaman tersebut. Ini yang kedua. Watsalits, yang ketiga, mengamalkan sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id. Pelajarilah ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkanlah ilmu faraid. Fa innahu nisful ilmi, karena faraid itu setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini banyak dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun diriwayatkan oleh Al-Zahabi, Ibnul Mulaqqin, dan demikian pula Imam Al-Albani rahimahumullahul jami'. Meskipun hadis ini paling sering disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang keutamaan ilmu faraid. Kita akan lihat keterangan hadis. Ilmu faraid disebutkan dalam hadis ini sebagai nisful ilmi, setengah ilmu. Kenapa disebut sebagai setengah ilmu? Karena sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, berarti itu adalah setengahnya. Ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, qaulu la adri nisful ilmi. Orang mengucapkan, saya nggak tahu, itu adalah bagian dari setengah ilmu. Kenapa ucapan tidak tahu setengah ilmu, padahal dia ngomongnya nggak tahu? Karena dia dihadapkan dengan lawannya. Setengahnya tahu, setengahnya tidak tahu. Sehingga ketika orang mengatakan, saya tidak tahu
berarti itu adalah setengah ilmu. Kalimat ini diriwayatkan dari Umar bin Ibnu Abdul Aziz, disebut sebagai setengah ilmu. Ucapan la adri, saya nggak tahu, disebut sebagai setengah ilmu karena sesuatu jika disandingkan dengan lawannya maka dia menjadi setengahnya. Ya. Dan kondisi manusia itu hanya ada dua, antara tahu dan tidak tahu. Baik. Dari sini kita bisa memahami kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, atau kenapa dalam hadis Abu Hurairah ini disebutkan bahwa ilmu faraid adalah setengah ilmu, karena urusan manusia dibagi menjadi dua. Pertama, urusan ketika dia masih hidup, dan yang kedua, urusan ketika dia telah mati. Ketika ilmu faraid ini berbicara tentang urusan setelah kematian, maka dia disebut sebagai ilmu atau disebut sebagai setengah ilmu. Karena jika sesuatu itu dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan ilmu faraid disebut sebagai nisful ilmi, sebagai setengah ilmu, dilihat dari sebab kepemilikan harta yang ada pada diri manusia. Sebab kepemilikan harta itu ada dua. Pertama, ada sebab kepemilikan di bawah kendali manusia, yang disebut dengan sababul milkil ikhtiyari. Sebab kepemilikan yang ikhtiyari, yang dia di bawah pilihan manusia. Seperti jual beli, hibah, wasiat, dan seterusnya. Yang kedua, ada sebab kepemilikan yang sifatnya otomatis, ijbari. Artinya tidak perlu akad, tidak perlu ada pernyataan, karena sifatnya otomatis. Beda dengan hibah, wakaf, wasiat, jual beli, apalagi akad-akad yang sifatnya komersil. Di situ harus ada pernyataan, baik secara lisan maupun non-lisan, yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang disebut dengan sigat. Namun kalau waris, tidak perlu ada seperti itu, karena dia sifatnya ijbari. Dan sesuatu yang sifatnya ijbari, yang artinya bersifat otomatis, di bawah atau di luar kendali manusia, maka sebab kepemilikannya berarti berlawanan dengan sebab kepemilikan ikhtiyari. Dan sekali lagi, sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya, maka dia menjadi setengahnya. Baik. Ilmu waris atau warisan itu kenapa disebut otomatis? Andai ada orang tua yang dia mengatakan kepada anaknya, dia punya misalnya beberapa anak, lalu dia mengatakan kepada salah satu anaknya, karena dia sakit hati, anak ini durhaka, dia mengatakan, kamu anak durhaka, sudah tidak saya akui sebagai anak. Nanti kalau bapak mati, kamu nggak dapat warisan. Kemudian bapaknya meninggal. Apakah anak yang tidak diakui sebagai anak tetap dapat warisan? Jawabannya dapat warisan. Karena tidak ada istilah menghilangkan status anak. Sehingga sekalipun dia sudah disebut bukan anaknya, tidak diakui oleh bapaknya bukan anaknya, maka status anak tetap anak. Nggak ada istilah mantan anak. Anak selamanya akan jadi anak. Karena yang namanya nasab tidak bisa dihilangkan. Sehingga dia di luar kendali manusia, dan itulah pembagian warisan. Baik. Kemudian dalam hadis di atas juga disebutkan wa huwa yunsa. Ilmu waris itu yang paling cepat dilupakan, karena sedikit orang yang mau mempelajarinya. Dan salah satu di antara sebabnya adalah ilmu waris termasuk di antara ilmu yang melibatkan perhitungan, dan matematika itu termasuk di antara ilmu yang kurang disukai oleh masyarakat. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Ashin Shawari, dan beliau termasuk salah satu ulama Syafi'iyah.
Nama asli beliau adalah Abdullah bin Muhammad Asy-Shinshawari, salah satu ulama Syafi'iyah yang memiliki banyak perhatian dalam masalah ilmu faraid dan matematika. Az-Zirikli, yang salah satu tokoh yang banyak mengutip tentang biografi para ulama, menyebutkan bahwa Asy-Shinshawari memiliki sekitar 5 karya dalam masalah faraid dan matematika. Asy-Shinshawari dalam Al-Fawaid Asy-Shinshawariyah menyebutkan, lamma kana ilmul faraid may yashtaghilu bihi qalil litawaqqufihi ala ilmil hisab. Orang yang belajar ilmu faraid itu sedikit karena dia melibatkan ilmu hitung-hitungan. Wa tasha'u bi masailihi, dan banyak cabang-cabangnya. Ya. Wartibati ba'diha bi ba'din, saling terkait antara satu dengan yang lain. Kama fi masail jidd, atau kama fi masail jaddi wa ghairihi. Sebagaimana pembagian waris ketika ada kakek atau yang lainnya. Maka kana urdatan lin nisyan. Maka pantas saja jika ilmu ini mudah untuk dilupakan. Fali ajli hadza hatha sallallahu alaihi wasallam ala ta'allumihi wa ta'limihi. Karena alasan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi agar kita mempelajarinya dan mengajarkannya kepada yang lain. Baik, sekali lagi, sekalipun hadis ini dhaif, namun para ulama menjadikannya sebagai salah satu di antara dasar motivasi untuk mempelajari ilmu faraid. Di samping itu terdapat beberapa riwayat dari para sahabat yang menganjurkan untuk belajar ilmu faraid. Di antaranya pertama keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu faraid, karena ini termasuk bagian dari agama kalian. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, ta'allamul fara'idha wan nahwa was sunnah kama tata'allamul Qur'an. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu, dan pelajarilah sunnah. Maksudnya hadis-hadis Nabi SAW, kama tata'allamuna al-Qur'an, sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Dan ini motivasi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga keterangan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa la yuhsinul fara'idha kamathali burnus la ra'sa lahu." Perumpamaan antara orang yang pintar Quran tapi nggak ngerti faraid itu seperti burnus. Burnus itu seperti jaket hoodie, ya. Jaket yang ada tutup kepala. Seperti burnus yang tidak punya tutup kepala. Jadinya tetap bisa dipakai, namun kurang sempurna karena tutup kepalanya tidak ada. Wallahu a'lam. Semoga motivasi ini bisa mendorong kita untuk lebih serius dalam mempelajari ilmu waris. Meskipun kembali lagi tadi bahwa di antara ilmu yang banyak orang kurang berminat dalam mempelajarinya adalah ilmu faraid, dan pertimbangannya karena ilmu ini banyak melibatkan antara satu dengan yang lain, saling berkaitan, dan yang kedua melibatkan perhitungan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu waris. Dalam bahasa Arab, warisan disebut dengan al-irthu. Al-irthu, yang artinya adalah peninggalan orang dahulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya.
Sehingga dalam makna bahasa, warisan bisa bentuknya harta, bisa juga bentuknya budaya. Bahkan sampai budaya itu juga bagian dari warisan. Termasuk juga ajaran dan ilmu. Ajaran, ilmu, itu juga bagian dari warisan. Sehingga objek warisan itu ada yang fisik, ada yang non-fisik. Yang fisik seperti harta, properti, dan seterusnya. Yang non-fisik, ya, ajaran, ilmu, termasuk juga budaya. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Dawud dan Sulaiman alaihimassalatu wassalam. Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya, yaitu Dawud. Para ulama menegaskan bahwa warisan yang dimaksud dalam ayat ini bukan warisan harta. Tapi warisan yang dimaksud dalam ayat ini adalah warisan ilmu dan kenabian. Termasuk juga kerajaan. Karena yang mendapatkan warisan dari kerajaannya Dawud adalah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ibnul Jauzi menjelaskan ayat di atas dan beliau mengatakan, waritha an-nubuwata wa ilmahu wa mulkahu wa kana li Dawud 19 dzakaran fa khussa Sulaimanu bidzalika walau kanat warathatu malin lakana jami'u auladihi fiha sawa. Kata Ibnul Jauzi, makna firman Allah wa waritha Sulaimanu Dawud, Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud, maksudnya adalah Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud berupa kenabian, ilmunya, dan kerajaannya. Dan warisan kerajaan itu tidak tercela. Karena Dawud punya banyak anak, disebutkan oleh Ibnul Jauzi, Nabi Dawud punya 19 anak laki-laki. Beliau punya 19 anak laki-laki. Dan istrinya banyak. Nabi Dawud alaihissalatu wassalam punya 19 anak laki-laki. Nggak mungkin jadi raja semuanya setelah beliau meninggal. Maka siapa yang jadi raja pasca Dawud, berarti dia mendapatkan warisan kerajaan dari Dawud. Sehingga di sini dikhususkan hanya disebut Sulaiman. Kenapa? Karena dia mendapatkan warisan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Itulah warisan kenabian, kerajaan, dan ilmu. Andaikan warisannya berupa harta, tentu semua anak Dawud juga memiliki warisan yang sama sebagaimana Sulaiman. Sehingga kenapa dikhususkan Sulaiman? Padahal anak Dawud yang lain juga dapat. Nggak ada sisi istimewanya. Makanya jamaah, yang lebih penting dari peninggalan orang tua bukan harta. Tapi yang lebih penting adalah ajaran dan ilmu yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Karena kalau warisan yang paling penting adalah harta, orang kafir pun meninggalkan harta. Nggak ada bedanya antara muslim dengan kafir. Ada yang lebih tinggi lagi. Warisan ilmu, warisan pesan-pesan moral, warisan-warisan yang bentuknya adalah kebaikan dari sang ayah, dari sang ibu kepada anak-anaknya. Itulah warisan yang derajatnya lebih tinggi. Dan itulah warisannya Nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, namun nabi itu meninggalkan warisan ilmu. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang mati meninggalkan warisan ilmu, maka ajarkan ilmu kepada masyarakat sebisanya, sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tayyib jamaah, itulah warisan yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan sebatas warisan harta. Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Ibnu Katsir
ketika beliau menjelaskan tentang makna firman Allah, wa waritha Sulaimanu Dawud, Ibnu Katsir mengatakan, ai fil mulki wan nubuwah. Maksudnya adalah Dawud meninggalkan warisan kerajaan dan kenabian. Walaysal muradu warathatal mal. Dan bukan maksudnya warisan harta. Idh law kana kadzalik, karena jika maksudnya warisan harta, lam yakhussa Sulaiman wahdahu min baini sairi auladi Daud. Maka Allah tentu tidak akan menyebutkan Sulaiman saja, sementara Allah tidak menyebutkan anak-anaknya Daud yang lain. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Namun beliau meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Peninggalannya Nabi dalam bentuk ilmu. Baik yang bentuknya ucapan, budi pekerti yang baik dalam perbuatan, sunnah-sunnah sehari-hari, yang itu disampaikan oleh para ulama dari generasi ke generasi, hingga terkodifikasi dalam buku, dan kita bisa membacanya dengan nyaman. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya ulama adalah ahli warisnya para nabi. Masya Allah. Berarti kalau bukan ulama, bukan ahli waris para nabi. Sehingga jika kita ingin disebut sebagai ahli waris para nabi, maka berusahalah untuk menjadi ulama. Masya Allah Pak, berat sekali. Ya berusaha sebisanya. Dalam arti, kita mengambil ilmu Nabi SAW melalui hadis-hadis beliau, keterangan-keterangan beliau, semampu yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan itu, kita punya jatah sebagian warisannya. Karena Nabi tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham. Semua hartanya disedekahkan. Innama warathul ilma. Beliau meninggalkan warisan ilmu. Karena itu siapa yang mengambil ilmu, akhadha bihadzin wafir. Maka dia berarti mengambil jatah yang banyak. Tayyib. Begini. Kita mengenal satu teori, dan itu teori umum ya. Tidak hanya berlaku dalam kajian ilmu waris dalam syariat Islam, termasuk juga ilmu waris secara budaya dan adat istiadat masyarakat. Siapakah orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan? Jawabannya adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Begitu ya? Saya ulang. Siapakah orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan? Kita sepakat jawabannya, orang yang paling dekat dengan mayit. Dan teori ini tidak hanya berlaku dalam ilmu syariat, juga berlaku dalam ilmu umum atau pembagian warisan umum. Misalnya dalam hukum adat, orang yang paling banyak dapat warisan adalah yang paling dekat dengan mayit. Demikian pula dalam aturan agama yang lain. Ya. Meskipun mereka tidak mendapatkan bimbingan syariat, tapi mereka memahami. Orang yang paling dekat, orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan adalah orang yang paling dekat dengan mayit. Sebagian ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah ulama. Yang paham tentang sunnah beliau, paham tentang ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah ulama. Kenapa? Karena ulama paling banyak mendapatkan warisan dari Nabi SAW.
Karena itu seperti yang dulu pernah kita sebutkan dalam cerita yang disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Ibnu Battal bercerita tentang seorang pemuda yang meninggal di zaman Imam Malik, dan dia seorang pemuda yang talibul ilmi, yang rajin belajar ilmu agama. Lalu pemuda ini meninggal di saat beliau sedang semangat-semangatnya mempelajari ilmu agama. Nah, ada salah satu orang yang bermimpi ketemu pemuda ini. Pemuda itu ketika dilihat dalam mimpi orang ini, dan yang bermimpi ini termasuk khiyaru ahli Madinah, termasuk tokoh penduduk Madinah. Cuman dalam cerita Ibnu Battal tidak disebutkan siapa namanya. Beliau bermimpi, beliau melihat pemuda itu turun dari langit dengan menunggangi kuda, menggunakan pakaian yang sangat indah, seolah-olah sengaja mendekat kepadanya. Sampai setelah dekat, kemudian menyampaikan salam. Lalu pemuda itu mengatakan, Allah telah memberikan saya kedudukan disebabkan ilmu yang saya pelajari. Lalu orang ini bertanya, orang yang bermimpi ini bertanya, kedudukan apa yang Allah berikan kepada Anda? Kemudian dia menceritakan, Allah menundukkan aku di posisi yang bersamaan dengan para ulama. Kemudian beliau bercerita, yang paling tinggi adalah derajatnya Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya itu derajat para nabi. Kemudian di bawahnya itu adalah derajat para sahabatnya para nabi. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, sahabat-sahabat para nabi yang lain. Sehingga beliau berada di derajat setelah sahabat. Pemuda ini mengatakan, derajat saya dengan Nabi SAW hanya terpaut 2 derajat. Masya Allah. Hanya terpaut 2 derajat. Derajatnya para nabi, selain Nabi Muhammad SAW, derajatnya sahabatnya para nabi, baru derajatnya para ulama. Menunjukkan bahasanya mereka termasuk di antara orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Baik, selanjutnya kita kembali kepada pengertian ilmu waris. Dalam perjalanannya, makna bahasa kata warisan mengalami penyempitan. Ya, di situ bukan M ya, tapi P, mengalami penyempitan. Sehingga yang dulu mencakup ya untuk penyebutan dengan makna yang lebih luas, namun saat ini istilah ilmu waris hanya digunakan untuk menyebut peninggalan berupa harta. Berangkat dari sinilah pembahasan ilmu waris hanya dikhususkan untuk warisan dalam bentuk harta, bukan ilmu maupun budaya. Baik, sehingga mengalami penyempitan makna. Sekarang kita akan lihat, lalu apa perbedaan istilah ilmu waris dengan ilmu faraid? Setelah mengalami penyempitan makna, istilah ilmu waris hanya dikhususkan pada pembahasan untuk peninggalan berupa harta. Selanjutnya kita akan pahami makna ilmu waris. Sebagian ulama memberikan definisi ilmu waris, al-ilmu biqismatil mawarith fiqhan wa hisaban. Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan, baik dari sisi fikih maupun dari sisi perhitungan. Tayyib. Mas. Ilmu waris disebut juga dengan ilmu faraid. Dan kata faraid
adalah bentuk jamak dari kata tunggal yang isim mufradnya adalah faridah. Isim mufradnya adalah faridah, yang artinya kewajiban. Disebut ilmu faraid karena pembagian ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat An-Nisa, setelah Allah membahas rincian pembagian warisan, Allah mengatakan faridatan minallah. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Setelah Allah membahas masalah pembagian warisan, Allah mengatakan faridatan minallah, itu adalah kewajiban dari Allah. Saya ulang, kata faraid itu jamak. Bentuk mufradnya faridah. Kenapa disebut ilmu faraid? Karena di ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan, Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan bahwa pembagian warisan itu adalah faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Kewajiban dari Allah. Kemudian disebutlah ilmu faraid. Wallahu ta'ala alam. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 11, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu, anak-anakmu, la tadruna, kalian tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Artinya apa? Dalam masalah pembagian waris, Allah Ta'ala yang menentukan, bukan kalian. Sehingga tidak bisa berdasarkan selera kalian, tapi ikuti petunjuk yang Allah berikan. Kenapa? Allah tegaskan, kalian itu nggak tahu di antara keluarga kalian yang memberikan banyak manfaat bagi kalian itu siapa, kalian tidak tahu. Apakah bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, atau siapa, kalian tidak tahu. Maka ikuti saja sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Kemudian Allah tegaskan, faridatan minallah, itu merupakan kewajiban dari Allah Ta'ala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah dat yang maha aliman, maha mengetahui, hakiman lagi maha bijaksana. Sehingga ketetapan Allah disertai dengan kebijaksanaan, dan itu bukan keputusan yang sembarangan, ya, tapi semuanya berasaskan kebijaksanaan. Tayyib. Meskipun demikian, banyak orang yang tidak mau menerima jamaah. Banyak orang yang nggak mau menerima. Ya. Dan dia merasa ini kan hak saya, harta saya, terserah saya. Padahal kembali kami sampaikan, kalau kamu mengatakan ini harta kamu, betul. Tapi terserah kamu, salah. Ya. Ini harta saya, terserah saya. Kalimat harta saya, betul. Silahkan kamu miliki. Tapi terserah saya, tunggu dulu. Karena kita dibatasi oleh aturan dan undang-undang. Baik. Jangankan dalam pembahasan ilmu agama, dalam hukum negara saja itu berlaku. Harta di masyarakat dibatasi oleh undang-undang yang berlaku di negara ini. Anda punya uang, punya tanah. Mau pengeringan tanah, nyari izin IPT, ya. Izin pengeringan tanah, atau pengalihan fungsi tanah. Dari sawah mau dikeringkan. Bisa nggak langsung diuruk? Ini kan sawah Pak, basah, langsung tak uruk biar jadi kering. Bukan gitu kan maksudnya. Tapi diajukan dulu, ya, ke DPR, sampai nanti bisa dilakukan pengeringan. Izin kepada warga, karena nanti tanah ini mau dipakai kandang ayam misalnya, atau mau dipakai sekolahan, atau mau dipakai masjid. Jadi ada aturan yang berlaku di sana, meskipun itu tanah kita, meskipun itu tempat kita. Itu di negara kita, ya.
Ada satu kejadian yang dulu ketika rame-rame orang melakukan rush money, ya, melarikan duit gede-gedean. Ada salah satu warga yang dia nata uangnya di kasur, terus tidur di atas duit. Nah, di foto, kemudian viral. Dan ternyata itu pelanggaran. Sehingga dia ditangkap aparat, karena ini termasuk di antara tindakan pelanggaran. Baik. Karena itulah pernyataan orang bahwa ini hartaku, terserah aku. Kalimat yang salah. Ini hartaku, betul. Terserah aku, salah. Karena harta kita dibatasi oleh, atau kepemilikan kita dibatasi oleh aturan. Sehingga ketika Anda memiliki sesuatu, Anda juga harus mengikuti aturan yang berlaku pada sesuatu itu. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang ayat-ayat seputar masalah warisan. Dan di buku ini saya sebutkan 8 ayat tentang masalah warisan. Ada 8 ayat, ya. Tapi di muqaddimah di sini ada 7 ayat. Anda bisa tambahkan, ya, yang betul 8. Di halaman 61. Baik, coba kita baca. Di antara hal yang istimewa dalam pembagian warisan, Allah sendiri yang menjelaskan tentang warisan. Dalam 8 ayat, atau betul sekali ya, 7 ayat di surat An-Nisa. Ya. Dalam 7 ayat di surat An-Nisa. 3 ayat diantaranya menjelaskan jatah masing-masing ahli waris. Yang ini merupakan acuan utama dalam pembagian warisan. Dan ada beberapa ayat yang lainnya yang menyinggung masalah harta peninggalan. Namun tidak menjelaskan tentang pembagiannya. 3 ayat itu adalah An-Nisa ayat 11, 12, dan An-Nisa di ayat terakhir. An-Nisa ayat 11, 12, dan An-Nisa di ayat yang terakhir. Baik, insya Allah nanti kita akan baca, ya. Kemudian berikutnya kita akan membaca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 180. Yang ini turun sebelum ayat warisan. Al-Baqarah ayat 180 turun sebelum ayat warisan. Allah berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang di antara kalian ada tanda-tanda kematian. Intaraka khairan, jika dia meninggalkan khairan. Khairan maknanya apa? Harta. Dulu sudah pernah kita bahas di bagian paling depan buku ini. Jika kalian meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan untuk al-wasiyah, berwasiat. Lil walidain, diberikan kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat dekat, bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Haqqan 'alal muttaqin, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Tayyib. Ayat ini mengajarkan tentang tata cara pembagian harta peninggalan sebelum turun ayat warisan. Sehingga dulu sebelum turun ayat warisan, orang ketika mau meninggal, maka dia kumpulkan keluarganya. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan kerabatnya, istrinya, termasuk orang tuanya, jika masih hidup. Lalu dia sendiri yang bagi. Kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu ini. Selesai, habis. Sehingga bisa jadi sama-sama anak laki-laki, tapi jatahnya berbeda. Tergantung orang tuanya. Itu dulu. Ketika ayat warisan diturunkan, hukum yang berlaku pada ayat ini dihapus. Mohon diperhatikan, hukum yang berlaku pada ayat ini dihapus. Bukan ayat ini dihapus. Ayat ini tidak dihapus. Kita baca ada di surat Al-Baqarah ayat 180.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ada di surat Al-Baqarah. Pak, ayatnya ada kok hukumnya dihapus. Nah, itu bagian dari ilmu tentang nasah dan mansuh. Ada ayat atau ada hukum yang sudah dihapus tapi ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, di antara hikmahnya agar orang tetap mendapatkan pahala ketika membacanya. Ya. Orang tetap dapat pahala ketika membaca ayat ini. Dan hikmah yang lain memberitahu kepada manusia, dulu itu ada hukum kayak gini. Lalu dihapus oleh Allah hukumnya. Sehingga kita tahu betapa luasnya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir menuliskan, Ishtamalat hadhil ayah al-karimah al-amri bil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Ayat ini berisi tentang perintah berwasiat kepada orang tua dan kerabat. Wa qad kana dzalika wajiban ala ashahhil qaulain. Dan itu hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Qabla nuzuli ayatil mawarith. Sebelum turun ayat tentang warisan yang ada di surat An-Nisa. Falamma nazalat ayatul fara'id nusikhat hadhihi wa saratil mawarithu al-muqaddarah faridatan minallah. Ketika turun ayat fara'id, ini dihapus. Hukum ini dihapus dan fara'id al-mawarith al-muqaddarah, warisan yang sudah ditetapkan kadarnya, faridatan minallah, menjadi kewajiban dari Allah Ta'ala. Ya'khudhuha ahluha hatman min ghairi wasiyatin. Ya. Orang yang mendapatkan warisan boleh mengambilnya, ya, berhak untuk mengambilnya min ghairi wasiyatin, tanpa harus ada wasiat. Karena sifatnya otomatis. Tayyib. Ada dua jenis keluarga yang disebutkan dalam ayat ini. Pertama orang tua, yang kedua adalah kerabat yang bukan ahli waris. Ketika turun ayat warisan, Allah menyebutkan bahwa orang tua termasuk ahli waris. Mereka bisa mendapatkan 1/6 dan 1/3. 1/6 kalau mayit punya anak, 1/3 jika mayit tidak punya anak. Atau asobah bagi ayah jika tidak ada anak laki-laki. Sehingga wasiat untuk orang tua tidak berlaku, namun wasiat boleh untuk kerabat yang bukan ahli waris. Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, kana la yarithu ma'al walidaini ghairuhuma illa wasiyatan lil aqrabin. Dulu tidak ada yang berhak mendapatkan warisan selain kedua orang tua, kecuali wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris. Fa'anzalallahu ayatal mirath fabayyana mirathal walidain wa aqarra wasiyatal aqrabin fi thuluthi malil mayyit. Lalu Allah turunkan ayat tentang warisan dan Allah jelaskan tentang jatah warisan kedua orang tua, dan Allah lanjutkan, Allah membolehkan wasiat untuk al-aqrabin, para kerabat yang bukan ahli waris, fi thuluthi mali al-mayyit. Namun maksimal 1/3 dari harta mayyit. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, dari surat Al-Baqarah 180 kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa cara pembagian warisan di masa silam itu diserahkan kepada pemiliknya. Si calon mayit ini membagi sendiri. Kamu saya kasih sekian, kamu sekian, kamu sekian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih penjelasan. Anda bisa bayangkan andaikan itu berlaku sampai sekarang.
mungkin potensi terjadi konflik sangat besar. Anak satu dikasih banyak, anak yang kedua dikasih sedikit. Bisa berantem dia. Sudah? Dan Anda bisa perhatikan, rata-rata kasus warisan yang nggak beres itu terjadi ketika orang tidak mau dibimbing. Akhirnya masuk ke pengadilan. Makanya secara umum yang berkasus di pengadilan tentang masalah warisan, kalau nggak orang kafir, yang kedua adalah orang yang tidak mau menggunakan syariat Islam. Konflik, coba. Berbeda dengan orang Muslim yang dia punya nilai kesadaran terhadap aturan Allah Ta'ala, maka cara pembagian dia dalam masalah warisan lebih ringan. Tayyib. Karena dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan cukup mengundang salah seorang tokoh agama atau ustadz yang paham tentang masalah pembagian warisan, insya Allah itu bisa selesai. Tidak perlu keluar biaya besar, tidak perlu keluar tenaga yang besar. Ya. Apalagi, ya, ini informasi yang saya dapatkan, para lawyer yang mendampingi kliennya dalam pembagian warisan yang bermasalah, itu kadang dapat 40%, 30%, nilainya cukup fantastis. Makanya kesempatan besar itu. Para pengacara-pengacara, kalau sudah ngurusi masalah pembagian waris, Masya Allah, panen. Karena dia bisa dapat 40%, bisa dapat 30%. Nilainya sangat besar. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 7. Allah berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Nasiban mafruḍa." Lelaki memiliki bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan wanita juga memiliki bagian peninggalan dari harta ibu, bapak, dan kerabatnya. Sehingga sama. Lelaki dapat, wanita juga dapat. Mimma qalla minhu aw kathur. Baik sedikit maupun banyak. Faridatan aw kathura nasiban mafruḍa. Menurut jatah yang telah ditetapkan. Ayat ini menegaskan bahwa anak laki-laki, anak dan kerabat baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun yang masih kecil, anak-anak, semuanya mendapatkan jatah warisan. Hanya saja aturannya global. Allah tidak ngasih rincian. Meskipun tidak ada, ya, dan ini aturan global, tidak ada penjelasan berapa jatah masing-masing. Baik, karena itu ayat ini membatalkan prinsip jahiliyah, sebagaimana keterangan Ibnu Katsir, di mana mereka hanya membagi atau memberikan jatah warisan kepada lelaki dewasa, sementara anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan jatah warisan. Dan itu prinsipnya orang jahiliyah. Lalu Allah bantah, yang laki-laki dapat warisan, perempuan juga dapat warisan, tanpa membedakan usia, baik dewasa maupun masih anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita masih menyisakan beberapa ayat yang lain yang berbicara seputar masalah warisan. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kami sarankan Anda bisa baca-baca dulu untuk mempertebal iman kita akan kesempurnaan firman Allah Ta'ala, aturan Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.